Halo Sobat Spoilers, bagaimana kabarnya? Tentunya Miners doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoilers. Pada video kali ini, Miners akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, yaitu episode 124. Seperti biasa, Miners mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoilers, karena video ini mengandung spoilers, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoilers yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Xiaoyan, seorang pemuda pencari kekuatan, menemukan bahan berharga di 10.000 pegunungan obat. Di tempat yang kaya akan tumbuhan dan benda langka ini, ia berhasil menemukan esensi Jade Heaven Linam, sebuah batu hijau yang tampak biasa dari jauh. Namun ketika diperhatikan lebih dekat, batu ini menunjukkan permukaan transparan yang menyimpan energi murni yang sangat kuat. Dengan penuh rasa syukur, Xiaoyan menyimpan batu tersebut di cincin penyimpanannya, karena ini adalah komponen terakhir yang ia butuhkan untuk membuat sumsum jiwa inti, item yang sangat penting untuknya. Setelah mengumpulkan semua bahan, Xiaoyan mencari ruang rahasia untuk mempersiapkan ritual yang rumit. Temannya Xian membantunya menemukan ruang batu tersembunyi yang aman di dalam aula. Xian berjanji untuk menjaga pintu agar tidak ada gangguan selama proses berlangsung. Dalam suasana hangat dan tenang, Xiaoyan mulai memfokuskan diri dan menyusun persiapan, menyadari bahwa kegagalan dalam ritual ini bisa menghancurkan peluangnya untuk mencapai tingkat ke-8 dalam kemampuan spiritualnya. Di dalam ruang yang tertutup, Xiaoyan duduk bersila, menenangkan batinnya dengan serius. Setelah setengah jam, ia membuka matanya dan mempersiapkan bahan-bahan ritualnya, termasuk esensi Jade Heaven Linam yang memerlukan pemurnian sebelum digunakan. Proses ini bukanlah hal sepele, karena setiap bahan memiliki keistimewaan dan cara penanganan yang berbeda. Dengan hati-hati, Xiaoyan melayangkan batu hijau di udara, membungkusnya dalam api berwarna giok untuk memulai proses pemurnian. Proses pemurnian tidak berjalan mulus. Ketika ketiga cairan yang berbeda bercampur, reaksi keras yang terjadi menghasilkan gelembung dan asap. Meskipun Xiaoyan gagal dalam percobaan pertamanya, ia tidak menyerah. Dengan ketekunan dan keahliannya, ia terus mengulangi proses tersebut hingga akhirnya berhasil mendapatkan cairan kental berwarna hijau giok yang mengandung korsol merah sejati. Meskipun menguras banyak harta berharga, pencapaian ini adalah langkah penting bagi Xiaoyan. Dengan tekad yang bulat, Xiaoyan menuangkan korsol merah ke dalam mulutnya. Saat cairan tersebut mengalir, ia merasakan perubahan dahsyat dalam dirinya. Kekuatan spiritual yang terkunci mulai membengkak dan rasa sakit yang luar biasa mengancam pikirannya. Namun, ia menghadapi semua itu dengan keberanian, menyadari bahwa keberhasilan ini adalah kunci untuk membuktikan dirinya di antara para ahli dan mendapatkan 3.000 api membara, sumber kekuatan yang selama ini ia cari. Di dalam ruang meditasi, Xiaoyan merasakan kejutan yang mendalam ketika korsol merah mulai bertransformasi di dalam tubuhnya. Substansi ini yang masuk dengan tenang tiba-tiba mengeluarkan panas yang menyebar ke seluruh tubuhnya dan menguap menjadi asap hijau pekat. Asap ini mengalir cepat dan menyatu dengan kekuatan spiritualnya, meningkatkan kekuatan jiwanya dengan drastis. Meskipun rasa sakit berdenyut di dahinya semakin menjadi. Saat efek dari korsol merah semakin kuat, Xiaoyan merasakan rasa sakit yang intens di antara alisnya, seolah-olah kepalanya akan meledak. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya lenyap, tergantikan oleh ledakan cahaya keemasan yang mengisi penglihatannya. Dia merasa terjebak dalam kekacauan yang berputar. Namun tidak lama setelah itu, pikirannya pulih dan ia menyadari bahwa jiwanya terasa lebih kuat meskipun belum sepenuhnya mencapai kondisi jiwa.
Dalam momen refleksi, energi dari alam sekitar mulai menarik perhatiannya. Xiaoyan menghisap aura spiritual yang mengalir dari berbagai arah, memberikan perasaan hangat dan nyaman pada jiwanya. Aura ini mengalir deras ke dalam dirinya, memperkuat jiwa Xiaoyan dan mempersiapkannya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Namun, ia merasakan batas dalam jiwanya yang harus diatasi untuk melanjutkan ke tingkat ke-8. Setelah berpikir, Xiaoyan menyadari bahwa yang kurang adalah arah dari metode pelatihan spiritualnya. Mengingat formula pelatihan yang sederhana, ia mulai melantunkan kata-kata tersebut dalam hati. Perlahan, formula itu menghidupkan sesuatu dalam dirinya, dan jiwa di antara alisnya mulai berdenyut dengan kekuatan baru. Dengan setiap hari yang berlalu, aura spiritual di ruang meditasi semakin memperkuat Xiaoyan. Pada hari ke-8, fenomena luar biasa terjadi. Suara keras menggema di ruang batu, menggetarkan dinding hingga retak, dan cahaya tak terlihat muncul dengan kuat. Gelombang kekuatan spiritual terpancar keluar, menyebabkan ketakutan pada binatang ajaib di sekitar gunung. Xiongzan yang berjaga di luar aula batu menyaksikan dengan kagum saat Xiaoyan mencapai tingkatan baru yang dimiliki oleh alkemis tingkat tinggi, sebuah prestasi yang jarang dicapai oleh orang lain. Dalam keheningan yang menyelimuti langit, seberkas cahaya tak kasat mata bersinar dengan megah. Gelombang kekuatan spiritual mengalir deras, menyapu seluruh penjuru, membuat setiap makhluk buas yang tak mampu melawan gemetar dan ketakutan. Hanya beberapa binatang buas tingkat tinggi yang cukup kuat untuk bertahan, sementara yang lainnya meringkuk di bawah tekanan tak terhingga ini. Salah satu sosok yang menyaksikan fenomena luar biasa ini adalah Xiongzan. Dia terpaku pada pancaran cahaya tersebut, menyadari bahwa Xiaoyan telah berhasil menembus level ke-8 dalam pengendalian kekuatan spiritual. Dalam hati, ia mengakui kekuatan yang dimiliki Xiaoyan, sebuah kekuatan yang bahkan membuatnya merasakan ketakutan. Seolah kekuatan jiwa Xiaoyan jauh melebihi kekuatan fisik Xiongzan sendiri. Beberapa saat kemudian, gelombang spiritual itu perlahan memudar dan sosok Xiaoyan mulai muncul dari dalam cahaya. Namun, tubuh Xiaoyan tampak ilusi, seperti bayangan samar yang terbentuk dari energi spiritual murni. Xiongzan menyaksikan fenomena ini dengan takjub, menyadari bahwa yang ia lihat adalah perwujudan jiwa Xiaoyan. Bagaikan sungai yang mengalir tanpa henti, jiwa Xiaoyan mendekat ke tubuh fisiknya yang perlahan melangkah di udara menuju sosok spiritual tersebut. Setiap langkah yang diambil oleh jiwa, tubuh spiritual Xiaoyan menyusut hingga akhirnya berubah menjadi titik cahaya kecil dan menghilang ke dalam dahi tubuh aslinya. Seiring dengan bersatunya kembali jiwa dan tubuh, tekanan spiritual di langit pun menghilang dan Xiaoyan kembali sadar sepenuhnya. Dengan tenang, Xiaoyan mulai membentuk segel tangan. Seketika kekuatan spiritual mengalir dari antara alisnya, membentuk sebuah sidik jari tak terlihat yang penuh dengan kekuatan spiritual. Ia memfokuskan pandangannya ke arah Xiongzan yang berada di bawahnya dan melemparkan sidik jari spiritual itu dengan kecepatan kilat. Sidik jari spiritual itu melesat menuju Xiongzan yang menyambut serangan tersebut dengan kepalan tangan raksasanya. Terdengar suara benturan yang bergema di pegunungan saat kekuatan spiritual bertemu kekuatan fisik. Namun, efek serangan itu tak terlihat pada permukaan. Sebaliknya, Xiongzan merasakan sakit di kepalanya, tanda bahwa serangan tersebut langsung menghantam jiwanya, bukan tubuhnya. Pengalaman ini membuat Xiongzan sadar akan kekuatan luar biasa dari serangan spiritual Xiaoyan. Jika digunakan dalam pertempuran, serangan semacam ini bisa membuat lawan kehilangan kesadaran sejenak, menciptakan celah yang bisa mengubah arah pertempuran. Dia teringat kisah tentang para alkemis kuno yang kekuatan spiritualnya begitu menakutkan, sehingga bahkan ahli Douqi pun tak berani sembarangan menantang mereka. Sejenak kemudian, Xiaoyan turun ke tanah dengan senyuman. Xian yang telah menunggu menyambutnya dengan kegirangan.
Setelah perbincangan singkat, Xiaoyan memastikan bahwa dia telah mengumpulkan semua bahan yang diperlukan dan mereka memutuskan untuk segera menuju pintu keluar alam pil sebelum waktunya habis. Xian yang ahli dalam menyusup masuk ke tempat ini tanpa diketahui meyakinkan Xiaoyan bahwa ia bisa keluar dengan mudah ketika saatnya tiba. Sebelum berangkat, Xian menyerahkan cincin penyimpanan berisi bahan obat langka yang berhasil ia kumpulkan dari aula batu. Xiongzan hanya bisa menatap cincin itu dengan pandangan iri. Xiaoyan menerima cincin tersebut dengan penuh terima kasih, sadar bahwa bahan-bahan di dalamnya akan sangat berguna di masa depan. Xiongzan juga bergabung dalam perjalanan mereka, menawarkan diri sebagai pengawal Xiaoyan di perjalanan. Sesaat kemudian, suara peluit panjang terdengar dan seekor binatang burung misterius yang sangat besar mendarat di dekat mereka. Dengan gesit, Xiongzan melompat ke punggung binatang itu, diikuti oleh Xiaoyan dan Xian. Burung raksasa itu kemudian mengepakkan sayapnya yang kuat, melesat cepat ke utara, membawa mereka semakin dekat menuju kebebasan dari alam pil. Xiaoyan dan rombongannya bergegas meninggalkan alam pil menuju pintu keluar di wilayah utara, menempuh perjalanan di atas binatang burung misterius yang dikendalikan oleh Xiongzan. Perjalanan ini memungkinkan mereka menghemat banyak waktu, sebuah keuntungan besar dalam lomba yang ketat ini. Di sepanjang perjalanan, mereka berpapasan dengan banyak pesaing yang iri pada kemudahan yang mereka peroleh dengan menaiki burung besar tersebut. Para pesaing lainnya harus berlari dengan terburu-buru, sebab bagi mereka yang tidak mencapai pintu keluar sebelum batas waktu, mereka akan kehilangan hak untuk melanjutkan kompetisi ini. Matahari pagi berikutnya menyinari tanah saat mereka akhirnya tiba di pintu keluar alam pil yang berupa sebuah alun-alun besar yang tersusun dari batu putih. Kehadiran mereka dengan cepat menarik perhatian para pesaing lain yang menatap waspada pada binatang burung misterius yang besar dan perkasa. Setelah turun dari burung tersebut, Xiaoyan segera melihat sosok yang dikenal, Cao Ying, yang berdiri anggun di sana dengan sosok yang memikat. Saat bertatapan dengan Xiaoyan, wanita itu tersenyum lembut, memberikan rasa lega dan kehangatan yang jarang ditunjukkannya. Di sisi lain, ada sosok lain yang menarik perhatian Xiaoyan, yaitu Mugu, pria berpakaian hitam yang telah mengejarnya di masa lalu, namun berhasil dikalahkan oleh Xiongzan. Xiaoyan menatapnya dengan dingin, menyadari bahwa pria itu mungkin masih berambisi untuk mendapatkan api 3000 membara, sumber kekuatan yang sangat diincarnya. Pikiran itu membuatnya semakin waspada, terutama ketika menyadari bahwa Mugu mungkin memiliki sekutu tersembunyi di antara para alkemis di alun-alun. Sementara itu, mata Xiaoyan tertuju pada seorang wanita muda, Dan Chen dari klan Dan. Xiaoyan merasa terkesan dengan kehadirannya yang kuat, terutama ketika ia merasakan aura yang aneh dan misterius dari tubuh Dan Chen yang tampaknya memiliki kekuatan istimewa. Ia menyadari bahwa meskipun tampak lemah, wanita itu mungkin memiliki kemampuan yang mengesankan, mirip dengan kemampuan tubuh racun Xiao Yixian yang pernah ditemuinya sebelumnya. Semakin jelas baginya bahwa para pesaing dalam ajang ini adalah individu-individu luar biasa dengan kekuatan unik masing-masing. Di tengah menunggu waktu yang ditentukan, Xiaoyan memperhatikan seorang lelaki tua dari menara pil yang memegang tongkat. Ia tampak tenang namun penuh wibawa, memperhatikan para pesaing yang menyerahkan daftar bahan obat yang mereka kumpulkan selama di alam pil. Bagi yang berhasil mengumpulkan bahan sesuai ketentuan, mereka diizinkan melangkah ke dalam celah spasial yang akan membawa mereka keluar dari alam pil. Namun, ada pula yang gagal memenuhi syarat. Wajah mereka pucat ketika barang-barang mereka ditolak oleh sang lelaki tua. Xiaoyan menyerahkan daftar obat-obatannya dengan hati-hati, merasa lega ketika lelaki tua itu mengangguk.
Ia melangkah memasuki celah spasial, menatap sejenak ke arah dunia yang akan ia tinggalkan ini. Dalam hatinya, Xiaoyan merasa semakin dekat dengan tujuannya yang berharga, yaitu api 3000 pembakaran, yang menjadi salah satu kunci untuk mencapai ambisi besarnya. Ia pun melangkah maju penuh tekad, menuju tantangan baru yang telah menantinya. Stadion yang megah berdiri di tengah hiruk-pikuk lautan manusia. Riuh suara menggelegar menyelimuti udara, seolah menggetarkan bumi dengan kehadiran yang mencekam. Sorak-sorai yang tak terhentikan menggema di seluruh penjuru, membelah langit hingga awan pun tersingkir, menyisakan jejak-jejak di ketinggian. Di atas alun-alun yang luas, platform batu melayang, memikat perhatian semua mata, karena di sanalah babak akhir Pilgrim akan digelar. Setelah hari-hari yang sedikit sunyi, kehidupan alun-alun kini memuncak. Hari ini adalah pembukaan alam Pil, yang berarti hanya alkemis yang berhasil melewati cobaan di dalamnya yang dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Di tengah hamparan manusia yang bersorak, fokus mereka tertuju pada sebuah gerbang batu hitam besar yang memancarkan riak spasial. Inilah gerbang keluar dari alam Pil, tempat di mana para alkemis yang berhasil melewati tantangan akan muncul. Di sudut yang tinggi, kelompok Xiao Yixian menatap gerbang besar itu dengan perasaan cemas. Meski percaya pada kemampuan Xiaoyan, mereka tak bisa mengabaikan kerasnya persaingan di dalam alam Pil. Di samping mereka, Yezong mencoba menenangkan, yakin bahwa kecerdasan Xiaoyan akan membawanya melewati rintangan. Namun kecemasan tetap tampak pada wajah Xiao Yixian yang menatap gerbang dengan penuh harap. Seiring riak yang makin intens di pintu besar itu, sorakan dari lautan manusia meledak dengan semangat baru. Sosok demi sosok alkemis perlahan muncul dari pintu spasial, disambut gemuruh sukacita. Mereka yang telah melewati ujian di alam Pil adalah alkemis terpilih, tokoh-tokoh terbaik dari berbagai penjuru benua. Di antara mereka, kemunculan seorang alkemis wanita bernama Cao Ying segera menyedot perhatian. Kecantikan dan ketenangannya mengisyaratkan bakat besar yang membuatnya dijagokan sebagai calon juara. Namun, bagi kelompok Xiao Yixian, tidak ada sosok yang lebih mereka nantikan selain Xiaoyan. Pandangan mereka terus mencari-cari hingga suasana di sekitar mereka terasa hening. Bahkan Tian Huo yang biasanya tenang tampak khawatir. Ketika pintu besar itu kembali bergemuruh, seorang sosok kurus akhirnya muncul, melangkah keluar ke tengah alun-alun. Dalam sekejap, Xinlan mengenali siluet itu. Xiaoyan telah kembali. Kebahagiaan merekah di wajah mereka melihat Xiaoyan berdiri di sana. Perasaan lega langsung menyelimuti kelompoknya. Xiaoyan pun menyapa mereka dengan senyum yang menenangkan. Sambil berdiri di tengah alun-alun yang penuh sesak, Xiaoyan menatap sekeliling, terkesima oleh banyaknya alkemis yang berhasil bertahan. Semua alkemis di sini adalah ahli-ahli hebat. Untuk menjadi juara, seorang harus mampu mengungguli yang lain di setiap tahap, langkah demi langkah hingga mencapai puncak. Dari atas panggung tinggi, Xuan Kongzi, salah satu dari 3 pemimpin Menara Pil, menatap Xiaoyan dan mengenali kekuatan yang tak biasa di dalam dirinya. Bersama 2 rekan lainnya, mereka bertukar pendapat tentang perkembangan luar biasa yang dicapai Xiaoyan. Bahkan wanita cantik di samping Xuan Kongzi tak bisa menyembunyikan kekagumannya pada kemampuan spiritual Xiaoyan yang sudah hampir menyentuh kondisi jiwa. Ketika pintu besar spasial tertutup, semua alkemis yang berhasil keluar dari alam Pil berkumpul di alun-alun. Dengan tatapan penuh karisma, Xuan Kongzi menyampaikan pidato singkat yang segera membakar semangat semua yang hadir. Dengan suara yang lantang, ia menyatakan bahwa momen utama Pilgrim telah tiba. Semua alkemis menatap ke arah platform batu di langit, tempat mereka akan memperlihatkan kemampuan terbaik dalam hidup mereka. Sorak-sorai bergemuruh menyambut akhir pidato itu, membawa atmosfer menjadi begitu mendidih. Di antara alkemis-alkemis yang hadir, hanya satu yang akan menyandang gelar juara dan memperoleh kemuliaan tertinggi di dunia alkemis.
Sobat Spoilers, itulah spoilers untuk episode 124 dari Donghua series Battle Through the Heaven. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoilers. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.